Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimakumullah taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini menggantikan Al-Ustaz Imam Hafizahullah Ta'ala yang beliau tidak bisa hadir. Insyaallah Ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarah Al-Mandhumah Al-Ha'iyah lil Imam Abi Bakar Abdullah bin Sulaiman bin Al-Ash'ath As-Sijistani rahimahullah ta'ala. Dan di kesempatan ini kita akan masuk kepada bait yang ke-11 yang membahas tentang permasalahan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat nuzul, apa itu nuzul? Turun, ya. Bahasa Allah Subhanahu wa taala turun dari arsy menuju langit dunia sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, siapa yang baca? Yang membawa kitabnya? Ismail. Anta taqaddam qalilan hatta yusma' as-sawt. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatul nuzulillahi azza wa jalla. Waqul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin ila kaifa jalal wahidul mustamaddahu. Mutamaddahu. Jallal wahidul mutamaddahu. Ila kaifa jalal wahidul mutamaddah. Qala syarih rahimahullah ta'ala wa qul yani qul ayyuhas sunni alladhi tamassaka bil kitab tamassaka bil kitabi wa sunnati qul wala tataraddad fil nahm. Qala an-nadimi rahimahullah ta'ala yanzilul jabbaru yanzilullahu jalla wa ala ila as-sama'i dunya fi kulli lailatin li'anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dhalika wa huwa a'lamu bi rabbih subhanahu wa ta'ala wa ma yaliqu bihi faqul ma qalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa asbidin nuzula lillahi azza wa jalla wan nuzulu min sifatil af'ali allati yaf'aluha Allah jalla wa ala bi masyiatihi wa iradatihi mata syaa. Baik. Lanjutkan wa hadan nuzulu tawatarat bihi al-ahaditsu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam rawaha jama'atun minas sahabati wa huwa fi as-sihah. Baik. Ikhwan fillah rahimakumullah taala. Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani rahimahullah taala beliau menyebutkan pembahasan tentang sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau menyebutkan tentang i'tiqad ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah
isbatu sifatil yad, menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Faqala, beliau berkata, mas'alatu nuzulillahi azza wa jalla, yaitu permasalahan tentang nuzul Allah, sifat turun Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan nuzul di sini adalah turunnya Allah Subhanahu wa taala dari al-arsy menuju langit dunia, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin bila kaifa jallal wahidul mutamaddah. Wa qul, dan ucapkanlah, katakanlah, nah khitabnya ya kepada orang-orang yang beriman, secara khusus kepada ahlu sunnah wal jamaah. Yanzilul jabbaru fi kulli lailatin. Al-Jabbar, Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, turun pada setiap malam bila kaifa jallal wahidul mutamaddahu, dan turunnya Allah Subhanahu wa taala tanpa ditakyif, tanpa kita tanyakan bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Jallal wahidul mutamaddahu, maha mulia Allah Subhanahu wa taala yang maha tunggal, yang maha terpuji. Nah, di dalam bait ini Al-Imam Ibnu Abi Dawud As-Sijistani rahimahullah taala tentunya memerintahkan kepada kita, yakni ahlu sunnah wal jamaah, agar kita mengatakan dan meyakini dan menetapkan tentang sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan, meyakini, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun dari arsy menuju langit dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat turun. Dan sifat turun nuzul ini termasuk di antara sifat apa? Sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah kita sebutkan, ya ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Dan sifat fi'liyah di antaranya adalah al-kalam yang sebelumnya sudah kita sebutkan. Al-kalam, ya, kemudian al-istiwa, ya, kemudian juga sifat nuzul. Ya, sifat nuzul. Ini akidah ahlu sunnah, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat nuzul, sifat turun, dan ini ditangkap dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga athar para sahabat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli lailatin Rabb kami atau Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, hina yabqa thuluthul lail akhir, ketika waktu itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Faqala man yas'al fa'utiyahu wa man yastaghfir li fa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa yang meminta kepadaku maka aku memberikan, dan barang siapa yang dia memohon ampun kepadaku maka akan aku ampuni. Dan hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama hadisnya mutawatir, yaitu memberikan faidah ilmu yang pasti, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, ahlu sunnah banyak berbicara, di antara para ulama banyak membahas tentang sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian para ulama, banyak di antara ulama yang menulis kitab-kitab tersendiri yang membahas tentang sifat nuzul bagi Allah taala. Di antaranya adalah Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani, beliau punya kitab tentang nuzul.
sifat nuzul. Kemudian juga Abu Bakar Al-As-Sawuni, kemudian Al-Imam Ad-Dahabi, begitu juga Al-Imam Ibnu Mandah, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau juga menulis tentang syarah hadis nuzul, syarah tentang hadis nuzul. Nah, ini menunjukkan pentingnya beriman, ya, meyakini dan menetapkan sifat nuzul turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, dan ini merupakan manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau madhab atau manhaj Mu'attilah, kelompok Mu'attilah dan juga kelompok Mu'attilah dan juga dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah, ya, mereka mengingkari, ya, mereka sudah mengingkari, ya, karena Jahmiyah mereka mengingkari semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Mu'tazilah mereka mengingkari semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Mu'tazilah mereka sedikit berbicara tentang masalah ini, ya, tentang masalah ini. Namun ada sebagian yang membahas tentang masalah ini karena mentakwil, terutama dari kalangan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah dan Kullabiyah, yang mereka mentakwil nuzul itu adalah dengan turunnya rahmat dan turunnya amru, urusan atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sudah kita sering dengarkan bahwasanya menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa mentakwil, tanpa mentahrif, tanpa mentaktil, dan tanpa mentakyif, menanyakan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti ada khilaf di antara Ahlus Sunnah, ada beberapa khilaf di antara Ahlus Sunnah yang berkaitan dengan cabang dari masalah sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tentang apakah ketika Allah Subhanahu wa taala turun dari Ars menuju langit dunia, Ars itu yakhlu minallah, kosong, karena Allah, ya, turun. Kemudian apakah turunnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah turunnya al-intiqal, meninggalkan tempat Ars ke langit dunia, ataukah tidak? Ya, ini ada perbedaan di antara Ahlus Sunnah. Namun perlu diperhatikan bahwasanya khilaf yang terjadi di antara Ahlus Sunnah itu bukan khilaf di dalam masalah usul, tetapi khilaf di dalam masalah far'ul usul, yaitu apa? Cabang dari usul. Ya, adapun usulnya sama, menetapkan, ya, sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Al-Fauzan di sini beliau mengatakan wa qul yakni qul ayyuhas sunniyyu alladzi tamassaka bil kitab wa sunnah. Ucapan dari Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Abi Dawud, dan ucapkanlah, maksudnya ucapkan khitabnya kepada sunni, ahlu sunnah. Ya, karena ahlu sunnah mereka lah yang mengimani terhadap sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Qul wala tataraddad, ucapkan dan jangan ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia. Qaulun nadhimi rahimahullahu taala yanzilul jabbar, al-jabbar turun, maksudnya adalah yanzilullahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala turun ila sama'id dunia, ke langit dunia. Ya, sebagaimana disebut dalam hadis tadi, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli lailatin hina yabqa thuluthul lail akhir. Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, turun setiap malam. Setiap malam, fi kulli lailatin, ya, ke langit dunia, ya, sepertiga malam yang terakhir. Ini, ya, waktu-waktu yang paling mustajab, waktu yang paling mustajab, ya, bagi, ya, seorang hamba
dikabulkannya doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli lailatin li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalika. Ya. Al-Imam Ibnu Abi Bakar beliau mengatakan pada setiap malam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyebutkan hal itu. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam. Ya, setiap malam. Wa huwa a'lamu bi rabbih subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad adalah manusia yang paling tahu, yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yaliqu bihi. Dan Nabi Muhammad SAW juga adalah manusia yang paling mengetahui apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Faqul maqalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah, katakanlah, imani dan yakini seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa athbitin nuzula lillahi azza wa jalla, dan tetapkanlah sifat nuzul, sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Wan nuzulu min sifatil af'alil lati yaf'aluha Allah jalla wa ala. Dan sifat turun atau sifat nuzul, sifat turun ini merupakan di antara sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sebutkan ya, bahwasanya sifat Allah terutama adalah sifat subutiyah, itu kan ada dua. Ya. Sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sifat subutiyah, yang kedua sifat apa? Salbiyah. Sifat subutiyah sifat yang ditetapkan oleh Allah ya, bagi dirinya dalam Al-Quran dan juga ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Sifat salbiyah adalah sifat yang dinafikan ya, Allah Subhanahu wa taala dari dirinya, yang merupakan sifat-sifat aib, cacat. Kemudian sifat subutiyah ada berapa? Ada dua. Yang pertama sifat dzatiyah, yang kedua sifat fi'liyah, sifat. Yang pertama sifat dzatiyah, sifat yang merupakan dari Allah Subhanahu wa taala, sifat yang selalu melekat, tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah sifat fi'liyah, yaitu sifat yang berkaitan dengan perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di antara sifat fi'liyah dan nuzul, turun. Kemudian al-kalam, apa? Berbicara. Kemudian al-istiwa, ya, di atas arsy, ya, di atas arsy. Dan itu termasuk sifat fi'liyah, bukan sifat dzatiyah. Kenapa? Karena Allah terkadang ya Allah istiwa dan Allah turun, ya, dan Allah turun. Wan nuzul min sifatil af'alil lati yaf'aluha Allah jalla wa ala bi masyiatihi wa iradatihi, sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, mata syaa, kapan saja Allah mau. Ya, dalam hadis disebutkan Allah turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam yang terakhir. Wa hadzal nuzul tawatar bihil ahaditsu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat nuzul ya, ini ditetapkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya adalah hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sangat banyak di dalam setiap tobakohnya. Di dalam setiap yang tobakoh ya, perawi yang mustahil ya, para perawi itu melakukan kedustaan terhadap apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hadis mutawatir itu nggak perlu dan tidak pernah dicek apa ada perawi
Ya, apakah perawi itu adil atau bukan atau tidak adil? Kenapa? Karena diriwayatkan secara mutawatir dari setiap generasi ke generasi lainnya, banyak sekali yang meriwayatkan. Ya, banyak sekali yang meriwayatkan. Rawaha jama'atun minas sahabati wa huwa fis sihah. Hadis tentang nuzul diriwayatkan oleh banyak kalangan dari para sahabat dan terdapat di dalam dalam kitab-kitab sahih atau dalam derajatnya adalah hadis yang sahih. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam syarah hadis nuzul, ya, beliau mengatakan dari Majmu' Fatawa, wa qad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam min riwayati jama'atin katsiratin minas sahabati kama dzakarna qabla hadha fa huwa haditsun mutawatirun 'inda ahli al-'ilmi bil hadits. Ya, dan hadis tentang nuzul itu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat para sahabat yang sangat banyak sebagaimana telah beliau sebutkan dalam hadis, ya, syarah hadis nuzul. Dan hadis yang merupakan hadis yang mutawatir menurut ahli ilmu, ahli hadis. Wa qala Ibnu Qayyim fi Shawahiq al-Mursalah innaha wardat min nahwi 30 sahabiyyan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Shawahiq al-Mursalah bahwasanya hadis tentang nuzul itu diriwayatkan, ya, lebih dari 30 sahabat yang meriwayatkan, ya, sekitar 30 sahabat. Dari tabaqah sahabat ya 30. Kemudian, ya, tabaqah tabi'in juga banyak yang meriwayatkan. Kemudian atba'ut tabi'in sampai kepada para al-imam, ya, al-Imam Al-Bukhari, ya, dan seterusnya, Imam Muslim, Abu Dawud, dan seterusnya, ya, diriwayatkan secara mutawatir. Ya. Ini tentang hadis nuzul adalah hadis yang mutawatir. Ya. Dan ini harus diimani, ikhwan. Ya. Harus kita imani tentang sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah diantara prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah. Maka barang siapa yang dia tidak mengimani tentang sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak mengimani bahwasanya Allah turun dari arsy menuju langit dunia, maka dia tergolong apa? Ahlu bid'ah. Ya, tergolong ahlu bid'ah. Jadi manhaj Ahlus Sunnah ini menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu turun dengan turun yang sebenarnya, sebagaimana manhaj Ahlus Sunnah, ya, ketika mensifati Allah maka dengan sifat hakiki, bukan maknawi, sifat yang sebenarnya. Kalau turun berarti apa? Ya turun. Dan turun itu maklum, nggak perlu dijelaskan, ya. Tahu turun? Naik tahu? Tahu. Ya, nggak perlu dijelaskan. Dan kata an-nuzul nazala yanzilu nuzulan, itu semua orang Arab tahu maknanya, ya, tanpa perlu ditakwil. Ya. Allah Subhanahu wa taala turun dari arsy menuju langit dunia secara hakiki dengan dzatnya dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bahasa yang dimaksud dengan turun di sini adalah turun yang sudah ma'ruf, ya, dan tidak perlu dipermisalkan seperti turunnya orang dari mobil, turunnya orang dari tanah, ada perlu, karena turun itu sudah ma'ruf, ya. Dan secara bahasa adalah tawajjuh min uluwin ila suflin. At-tawajjuh min uluwin ila suflin. Ya, kalau ditanyakan turun itu pasti tahu semuanya, ya kan? Ya.
pasti tahu, paham semuanya. Tapi kalau disebutkan pengertiannya apa? Turun itu. Sahih. Ya, dari atas ke bawah. Itu tuh orang awam pun akan tahu tentang masalah ini. Ya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ya, bahwa sifat nuzul ini termasuk sifat khobariyah. Kita nggak boleh menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa? Dengan kabar dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat nuzul kita tetapkan karena telah dikabarkan ya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sahih, nazala yanzilu. Ada dalam Al-Qur'an disebutkan ya dengan lafaz al-ityan, datang atau maji dengan datang. Ya, wajah rabbuka wal malaku soffan soffa dalam surat Al-Fajr, wajah rabbuka dan Rabbmu datang dan para malaikat dengan soff. Ya. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu. Tidakkah mereka melihat kecuali Allah datang kepada mereka ya, dan juga para malaikat fi dhulalin minal ghamam, yaitu dalam berupa awan mendung. Berupa awan mendung. Ini ya nanti pada hari kiamat kelak. Ya. Dan ahlu sunnah wal jamaah, para imam ahlu sunnah wal jamaah, mereka telah ijma, artinya seluruhnya sepakat ijma. Ya, para imam ahlu sunnah wal jamaah tentang menetapkan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu yang ijma maka tidak boleh bagi kita menyelisihinya. Perkara yang sudah ijma. Wa aqwaluhum fi dzalika mutawatiratun mustafidatun jiddan. Dan ucapan para imam, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sangat banyak. Ya, tentang apa? Tentang penetapan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Abu Amr atau man kay ajma'u ala anna Allah yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya ala ma atat bihi al-athar kaifa syaa. Bahkan disebutkan oleh Abu Amr atau Lamanki ya, beliau menukilkan mengatakan bahwasanya para ulama telah ijma' ya, mereka telah ijma' bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia sebagaimana telah datang disebutkan dalam athar hadis ataupun para sahabat kaifa syaa, dan turunnya sesuai bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Illa anna hadzal ijma' yushkilu alaihi, meskipun ijma' ada beberapa hadis yang menyebutkan ya, ada beberapa hadis yang ya, di dalam masalah ijma' ini dari riwayat Imam Malik di dalam hadis disebutkan yanzilu amruhu wa rahmatuhu ya, yanzilu amruhu wa rahmatuhu fa hadzal qawlu dhahiruhu khariqun lil ijma' ya. Di dalam sebuah riwayat dari Imam Malik disebutkan bahwasanya Allah turun, tapi ini hadis ya, yang turun adalah ya bukan zatnya ya, bukan hakikatnya, tetapi perintahnya dan rahmatnya ya. Nah hadis ini menyelisih ijma', tetapi setelah diteliti bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif ya, merupakan hadis dhaif, tidak sah dari Imam Malik ya, katakan Imam Malik. Nah sifat nuzul yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala ini ya, dengan beberapa sifat disebutkan oleh Imam Ad-Darimi. Beliau menyebutkan dalam kitabnya bahwasanya nuzulnya Allah Subhanahu wa taala
yang ditetapkan ya, itu dengan beberapa macam. Yang pertama adalah an-nuzul kulla lailatin, yaitu Allah turun setiap malam sebagaimana disebutkan dalam hadis. Di dalam hadis yang lain yang kedua adalah an-nuzul asiyata Arafah. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika waktu sore di hari Arafah. Ya, ini perincian tentang nuzulnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga disebutkan an-nuzulu lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Ya, tanggal 15. Wa qad nasaddarini ala qawlihi nu'an min an-nuzul wa fi thubuti hadzal ma'na taraddud li'anna an-nusus allati fiha anna Allah azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban dha'afahu adadun al-a'immah kal-Uqaili. Akan tetapi ya hadis ya tentang Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban ya. Ini hadisnya banyak yang melemahkan. Ya, hadisnya banyak yang melemahkan. Ya seperti Al-Imam Ad-Dahabi, kemudian Al-Uqaili, ya dan juga Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala beliau ya, itu melemahkan hadis tentang turunnya Allah pada malam nisfu Sya'ban. Ini mungkin yang diyakini oleh sebagian ya orang tentang salat nisfu Sya'ban ya. Wa ba'dul ulama yuqawwil al-fadh allati fiha anna Allah yattali' ala ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban wa lafdhatu yattali'u laysa fiha itsbatul nuzul. Akan tetapi para ulama ya, sebagian ulama mereka menguatkan lafaz di dalam ya hadis ya yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada pertengahan pada malam nisfu Sya'ban ya lafaznya yuqali, yaitu apa? Mengamati. Ya, mengamati, tetapi bukan nuzul, bukan yanzil, tapi yattali. Ini sebagian ulama ya, ada yang menguatkan ya dengan lafaz yattali. Tetapi lafaz yattali ya, ini berbeda dengan apa? Dengan nuzul. Nuzul turun, yattali itu mengamati. Kemudian yang keempat, bahasanya Allah Subhanahu wa taala nuzul yaumil qiyamati lil fasli bainal ibad. Turunnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti untuk ya, memutuskan perkara-perkara di antara hamba-Nya. Wa qad nassa ala qawlihi naw'an min an-nuzuli ad-Darimi. Dan telah disebutkan oleh Imam Ad-Darimi ya tentang ya Allah Subhanahu wa taala nuzul pada hari kiamat untuk memutuskan perkara hamba-Nya. Dan beliau berdalil dengan ayat yang disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala datang pada hari kiamat untuk memutuskan hamba-Nya. Ya. Ini tentang beberapa sifat nuzul ya, yang ditetapkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Al-Imam Ad-Darimi. Kemudian ada beberapa permasalahan, di antaranya adalah masalah apakah kita mengatakan Allah akan turun ya? Allah turun dari arsy ke langit dunia. Lalu apakah kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala turun dengan zat-Nya ataukah tidak? Kalau turunnya secara hakiki iya, hakiki turun iya. Ya, tetapi apakah turunnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan zat-Nya ataukah tidak? Ya, nanti dari masalah ini akan bercabang menjadi masalah apakah arsy nanti kalau turun arsy itu kosong ya itu
Dan masalah ini, apakah Allah turun dengan zatnya? Ya, ulama ahlu sunnah berbeda pendapat. Ahlu sunnah, ya, mereka menetapkan Allah turun, ya. Tetapi kemudian ada cabang farad dari permasalahan turunnya Allah. Apakah Allah turun dengan zatnya ataukah tidak? Kalau turun hakiki, nah, semua ulama menetapkan. Namun dengan zatnya ini ada khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama, Allah azza wa jalla yanzilu bi dzatihi. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun dari arsy telah di dunia, ya, dengan zatnya. Wa kalimatu bi dzatihi lam tarid fil nusus wa innama istamalha ba'du ahli sunnati wal jamaah fi ta'biri an i'tiqadihim tahqiqan lil itsbat. Akan tetapi menetapkan Allah Subhanahu wa taala turun dengan zatnya ini enggak ada dalilnya. Enggak dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja para ulama ahlu sunnah mereka menetapkan Allah turun dengan zatnya, ya, ini untuk mengungkapkan akidah mereka, keyakinan mereka ketika menetapkan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan zatnya. Ini satu pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua, man yaqulu Allahu yanzil. Allah yanzil wa la yasta'milu kalimata bidatihi la nafyan wal itsbatan. Wa hadha al-qawl ikhtarahu Abul Qasim At-Tamimi, Qawam Sunnah Al-Asbahani wa Dhahabi wa ghairuhuma. Pendapat ulama yang kedua ini khilaf di antara ahlu sunnah, ya, khilaf dalam masalah furu'. Furu'nya furu' akidah. Bayangkan kalau dalam masalah furu' akidah saja para ulama khilaf, apalagi dalam furu' yang bukan akidah, misalnya dalam masalah fikih, yaitu lebih apa? Ya, lebih banyak khilafnya, ya, dan tidak masalah. Pendapat yang kedua, Allah turun tetapi enggak menggunakan lafaz, tidak menetapkan atau menafikan dengan zatnya atau tidak dengan zatnya. Intinya menetapkan Allah turun, ya, tetapi tanpa menyebutkan zatnya atau juga tidak dengan zatnya. Jadi menyebutkan dengan apa? Mutlak lafaz turun. Dan ini pendapatnya Abul Qasim At-Tamimi dan juga, ya, Abu Nu'aim Al-Asbahani dan Al-Imam Ad-Dhahabi, ya, dan selain mereka. Tetapi, ya, pendapat ini ghair sahih anna kalimata bidzatil hasan sifata tusbituha lillah wa inna ma huwa min qabil al-ikhbar an sifatillah. Wa babul ikhbar an sifatillah babun wasi'un. Ya. Babun wasi'. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, ini disebutkan hanya dua pendapat, ya. Nah, permasalahan tentang hal yakhlul arsyu minallahi idza nazala. Ada satu permasalahan yang merupakan permasalahan cabang dari sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan, yaitu apakah ketika Allah Subhanahu wa taala turun itu arsy kosong. Arsy itu kosong. Ketika Allah turun, apakah arsy kosong ataukah, ya, Allah Subhanahu wa taala tetap di atas arsy, ya. Maka diceritakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam masalah ini ada 3 pendapat ahlu sunnah. Ada 3 pendapat ahlu sunnah. Pendapat yang pertama, ya, inkaru tarhi hadas su'al.
Pendapat sebagian ulama Ahlus Sunnah mengatakan nggak boleh kita menanyakan, ya, tidak boleh kita menanyakan apakah ketika Allah turun arsy itu kosong ataukah tidak kosong. Ya, nggak boleh menanyakan. Li'annahu fi hukmil bahthi fil kaifiyah. Kenapa? Ya. Sebagian ulama mengatakan tak boleh menanyakan hal itu karena kalau kita menanyakan hal itu berarti apa? Itu masuk ke dalam takyif. Menanyakan bagaimana? Ya. Li'annahu lam yarid fin nusus. Ya, karena tidak ada nas dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan hal itu. Dan kita wajib beriman tentang turunnya Allah. Ada pun takyif, bagaimana turunnya? Ya, apakah arsy itu kosong ketika Allah turun, kemudian ketika Allah kembali ke arsy berarti Allah ada lagi di situ? Ini tidak boleh menanyakan. Ini satu pendapat. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, dan juga ulama yang lain. Ya, jadi nggak boleh kita menanyakan. Pendapat yang kedua, annal arsy yakhlu minallahi idza nazala. Bahwasanya arsy itu kosong dari Allah ketika Allah turun ke langit dunia. Dan pendapat ini dipilih oleh sebagian ahli hadis. Sebagian ulama ahli hadis, ya, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Mandah, ya, Abdurrahman bin Mandah, ya, dan tilmidul imam al-masyhur alladhi allafa fil aqaid fil hadis. Dan Ibnu Mandah beliau menulis sebuah kitab khusus dalam masalah ini, ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya telah, ya, mengamati dan meneliti buku beliau dan menjelaskan tentang hujahnya, dalil-dalil yang dijadikan sebagai landasan, ya, wa naqadaha fi kitabih, dan bantahan-bantahan terhadap Ibnu Mandah dalam syarah hadis nuzul, ya. Syaikhul Islam Taimiyah, ya, beliau memiliki kitab syarah hadis nuzul, kemudian menuliskan, ya, menjelaskan hujah-hujah, ya, yang dijadikan sebagai landasan bagi beliau dan bantahannya. Dan juga ini pilihan dari pendapat Abu Abdullah bin Hamid, ya, fa innahu nassa ala anna Allah yakhlu minal arsy idza nazala, ya. Dan mereka berpendapat dengan dalil-dalil, yang berpendapat juga dengan dalil-dalil. Nah, ini yang menjadikan sebab kenapa ulama berbeda pendapat. Ada dalil, ya, kemudian mereka berbeda-beda di dalam memahami dalil tersebut. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga, annal arsy la yakhlu minallahi idza nazala, yaitu pendapat yang menyebutkan bahwasanya ketika Allah turun, arsy itu enggak kosong, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap di atas arsy. Wa huwa qaulu jumhuri ahli sunnati wa akabirihim. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama ahli sunnah dan ulama kibar dari kalangan ahli sunnah. Wa antasara lahu Ibnu Taimiyah katsiran, dan inilah yang banyak, pendapat yang banyak dibela oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah kalau Allah itu apa? Kalau arsy itu kosong ketika Allah turun, ya. Dan beliau membela pendapat jumhur ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwa ketika Allah turun dari arsy, ya, arsy itu, ya, tidak kosong. Allah tetap ada di atas arsy, sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad, ya, beliau mengatakan yanzilu wa la yakhlu minhul arsy. Imam Ahmad mengatakan, ya, di dalam kitab, ya, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, yanzilu wa la yakhlu minhul arsy. Allah turun namun arsy tidak kosong dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa nukila an Hamad bin Zaid wa Na'im bin Hamad wa Nu'aim bin Hamad wa Syafi'i wa ghairihim mithlu hadhihi al-alfadhi yanzilu wa la yakhlu minhu al-'arsy. Dan ini adalah pendapat ya kebanyakan para ulama ahlus sunnah ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, Allah tetap ada di atas arsy. Kaifiyahnya bagaimana? Enggak boleh kita tanya. Ya, gimana Allah turun sementara arsy masih ya ada atas. Enggak boleh kita tanya. Ya, tidak boleh kita tanya. Dan ini juga as-sahih al-qaul salisu alladhi alaihi jamaahiru ahli sunnati wal jamaah. Tetapi teman-teman, bahwasanya apabila ada perbedaan pendapat di antara ulama, pasti ada pendapat yang rajih dan ada pendapat yang marjuh. Ada pendapat yang kuat, ada pendapat yang lemah. Ya, jadi pendapat para imam ahlu sunnah wal jamaah yang menyebutkan bahwasanya ketika Allah turun maka arsy itu tidak kosong. Allah Subhanahu wa taala ya tetap berada di atas arsy. Ya. Tapi kita lanjutkan. Fadhal iqra akhirnya. Waqad kataba rahimahullah ta'ala mu'allafan mustaqilan bi syarhi hadithi an-nuzuli wa huwa matbu'un mufradun wa tubi'a ma'al majmu'i bi'unwanin syarhu hadithi an-nuzuli fayajibu itsbatu an-nuzuli lillahi kama athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa annahu yanzilu kulla laylatin hina yabqa thuluthul laylil akhir wa hadha yadmagul mu'attilata al-mu'attilata annahu mutawattir lianna min adatihim an yaqulu hadha hadithu ahadin la yufidu al-ilma walakinna hadha laysa lahu fihi hilatun li'annahu mutawatirun 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang sudah kita sebutkan ya bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau memiliki muallaf mustaqil di dalam masalah ya nuzul Allah Subhanahu wa taala, yaitu syarah hadis nuzul ya. Beliau menulis kitab tersendiri yang berisi tentang hujah-hujah dalil-dalil ya dan penjelasan beliau tentang sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa matbu'un mufradun. Dan kitab ini ya telah dicetak tersendiri ya. Kitab tersendiri telah dicetak tersendiri. Wa tubi'a ma'al majmu'i, dan juga ada cetakan yang digabung dengan kitab Majmu' al-Fatawa. Kitab Majmu' al-Fatawa di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan judul Syarhu Hadis An-Nuzul. Fayajibu isbatun nuzulillahi kama athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita menetapkan sifat nuzul, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia sebagaimana telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu yanzilu kulla lailatin hina yabqa thuluthul lail akhir. Dan kita juga menetapkan bahwasanya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir di setiap malamnya. Wa hadza yadmagul mu'attilata li'annahu mutawatirun. Ya. Dan hadis-hadis tentang nuzul ini ya, menjadikan kelompok al-mu'attilah yang mereka menafikan
ya sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala, kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah ya menjadikan mereka pusing, ya pusing mereka itu. Jadi kenapa? Karena hadis-hadisnya tentang mutawatir, hadisnya mutawatir. Ya. Sementara mereka sudah menafikan tentang apa? Sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menjadikan mereka seperti ini? Li'anna min adatihim an yaqulu hadza haditsu ahadin la yufidul ilma. Mereka ketika membantah, menafikan sifat-sifat, ya, atau menafikan tidak mengimani di dalam masalah akidah, ya, mereka menafikan apabila masalah akidah tersebut ditetapkan dengan hadis ahad. Kan mereka mengingkari, ya, mengingkari hadis ahad di dalam masalah akidah. Mereka nggak mau menetapkan, dan mereka hanya mau menetapkan di dalam masalah akidah dengan hadis-hadis mutawatir. Nah, sementara hadis-hadis tentang nuzul ini apa? Diriwayatkan secara mutawatir. Namun mereka sudah mengingkarinya. Jadi apa? Tidak sesuai dengan prinsip mereka. Ya. Menggoncangkan prinsip mereka. Ya, karena hadis mutawatir itu memberikan faedah ilmu. Walakinna hadza laysa lahum fihi hilah. Maka dalam masalah bab ini enggak ada hilah bagi mereka lagi. Enggak ada ya hilah. Li'annahu mutawatirun 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa lari mereka ya dalam masalah bab ini. Ya, bagaimanapun prinsip di dalam masalah agama, kalau ditetapkan dengan akal terlebih dahulu, ya pasti rusak. Ya, berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Begitulah juga prinsip yang ditetapkan, akidah yang ditetapkan, agama yang ditetapkan oleh ya kelompok Mu'tazilah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Batiniyah dan yang lain yang mereka menyimpang, ya. Nah, nuasil, betul. Pak Heri, wa hadzal nuzulu mislu sairi sifatihi jalla wa ala laisa misla nuzuli makhluqi wa innama huwa nuzulul jabbari jalla wa ala kama yaliqu bijalalihi wala na'lamu kaifiyatahu wa innama nusbituhu kama jaa mu'minina bihi la nata'awwaluhu wala nu'attiluhu wala numassiluhu binuzuli makhluqi anil makhluqi fahuwa nuzulun yaliku bi azamatillahi jalla wa ala wali'annahu hadisun mutawatir lahilata lahum fi akhadu yusharriquna wa yugharribuna yuriduna atakhallusa minhu faqulu yanzilu amruhu. Baik, ya. Kemudian berkata Syekh Shalal Al-Fauzan, wa hadzal nuzulu mithlu sa'iri sifatihi jalla wa ala laysa mithla nuzulil makhluk, ya. Karena sifat nuzul adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah itu adalah sifat yang berbeda dengan makhluk. Turunnya Allah berbeda dengan turunnya makhluk, ya.
Dan sifat nuzul turunnya Allah sesuai dengan apa? Dengan sesuatu yang pantas dan layak bagi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kemuliaannya, ya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan turunnya makhluk. Wala na'lamu kaifiyatahu, dan kita tidak mengetahui bagaimanakah turunnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimanakah turunnya? Apakah pakai tangga? Apakah tidak boleh kita mentakyif, ya? Tidak boleh, ya. Jadi nuzul sebagaimana sifat-sifat yang lain berbeda dengan sifat makhluk turunnya Allah. Dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya. Lam yakun lahu kufuwan ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa inna ma huwa nuzulul jabbari jalla wa ala kama yaliqu bi jalalihi wa la na'lamu kayfiyatahu wa inna ma nuthbituhu kama jaa mu'minina bihi. Ya, maka kita menetapkan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datang di dalam Al-Qur'an. Bagaimana datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukminina bihi, dengan beriman ya dengannya. La nata'awwaluhu, kita tidak boleh mentakwil, enggak boleh mengatakan turunnya Allah itu maksudnya adalah turun perintahnya atau turun rahmatnya. Enggak boleh kita mentakwil seperti itu. Wala nu'attiluhu, dan tidak boleh kita mentaktil, menghilangkan makna atau sifat nuzul bagi Allah. Wala numatsiluhu binuzulil makhluk anil makhluk, dan juga tidak boleh menyerupakan turunnya nuzulnya Allah, turunnya Allah itu dengan turunnya makhluk, ya. Orang Mu'tazilah mereka mentakwil, sebagian Asy'ariyah ya mentakwil, atau Ahlul Kalam juga mereka mentakwil seperti turunnya, ya, seorang dari mimbar. Fahuwa nuzulun yaliqu bi 'azamatillahi jalla wa ala, ya, dan ia adalah turunnya Allah Subhanahu wa taala yang layak, ya, bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa li annahu haditsun mutawatirun la hilata lahum fihi. Karena hadis tentang nuzul Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang mutawatir, maka tidak ada, ya, hilah bagi Mu'attilah, Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, tidak ada. Mereka tidak bisa lari lagi. Akhadu yusyarriquna wa yugharibuna, ya, mereka pusing. Mereka sudah mulai yusyarriquna wa yugharibuna, ya. Apa yusyarriquna yugharibuna? Kalau bahasa Arab itu yusyarriquna itu mereka apa? Ke arah timur, ya. Wa yugharibuna, mereka lari ke arah barat. Kalau bahasa kita ngalor, ya. Mereka mulai ngalor ngidul. Arab yusyarriqu wa yughribu, ya. Ya, itu bahasa kita alor ngidul. Kenapa enggak ngetan ngulon, ya? Kalau bahasa Arab yusyarriqu itu ke timur, yughribu ke barat, ya. Kalau Indonesia ngalor ngidul, ngalor kan utara, ngidul selatan, ya. Harusnya kan ngetan ngulon. Kalau kita terjemahkan, mereka sudah mulai ngetan ngulon di dalam berpikir, ya. Kenapa? Karena mereka menafikan, mereka menetapkan akidah dengan hadis mutawatir. Sementara hadis tentang nuzul itu mutawatir, tetapi mereka menafikan, bertentangan dengan prinsip mereka, sehingga mereka pusing. Sehingga apa? Mereka sudah ngomongnya ngalor ngidul, ya. Yuriduna atakhallusa minhu, mereka ingin bagaimana supaya terlepas, ya, dari masalah ini. Mereka tetap menafikan, ya, menafikan sifat nuzul, ya, tetapi dengan tidak atau dengan lari dari hadis yang mutawatir, ya. Faqalu, sehingga mereka mengatakan apa? Sehingga mereka mengatakan untuk lepas dari masalah ini, yanzilu, Allah turun, yakni yanzilu amruhu, tetapi yang turun adalah perintahnya, bukan Allahnya. Jadi mereka mentakwil itu untuk berlepas diri, ya, berlepas diri. Nah, ini, ya, mazhab mereka, ya. Kalau sudah punya prinsip, ya, tetapi apa? Ya, dalilnya tidak sesuai dengan, ya,
keyakinan mereka, maka sudah di otak-atiklah itu dalil. Ya, mereka sudah menanamkan akidah terlebih dahulu yang menyimpang, kemudian cari dalil. Ini kan prinsip apa? Prinsip ahli bid'ah. Ya, jadi ketika menetapkan di dalam masalah akidah, mereka menetapkan dulu dengan akal mereka. Dengan akal mereka, baru kemudian cari dalil. Kalau dalilnya menguatkan pemahaman mereka, maka dipakai. Kalau dalilnya tidak atau bertentangan dengan mereka, maka ditakwil, di otak-atik. Ya, di otak-atik. Ini ya prinsip mereka. Berbeda dengan prinsip ahli sunnah, menetapkan dengan dalil Al-Quran dan hadis, kemudian kita memahami ya dalil tersebut ya sebagaimana pemahaman dengan pemahaman yang akal yang sehat. Ya dengan pemahaman ya para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, kita lanjutkan. Fayuqalu lahum. Fadal Ismail. Abu Aina. Thumma qala sayfu fayuqalu lahum al-hadithu fihi annahu yaqulu man yastaghfiruni fa aghfir lahu man yas'aluni fa u'tiyah hal min ta'ibin fa atubu alayhi hal min mustaghfirin fa aghfir lahu hal min sa'ilin fa u'tiyahu fa hal al-amru yaqulu man yas'aluni fa u'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu fa hadha badilun wa innama alladhi yaqulu hadha wallahu subhanahu wa ta'ala wa qalu yanzilu rabbuna yakni yanzilu malakun minal malaikati wa yuqalu lahum hal al-malaku yaqulu man yastaghfiruni man yas'aluni hal min ta'ibin fa atubu alayhi hal hadha yasduru minal malaki aw yasduru minar rabbi subhanahu wa ta'ala al-jawabu hadha min rabbi jalla wa ala. Hadha min rabbi jalla wa ala. Maka dikatakan kepada mereka ya hadis ya yang di dalamnya Nabi SAW kan bersabda man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis tersebut man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Barang siapa yang dia memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosanya. Man yas'aluni fa utiyahu. Barang siapa yang pada sepertiga malam terakhir itu meminta kepadaku, maka aku akan beri. Hal min ta'ibin fa atuba alaihi. Apakah ada orang yang bertobat kepadaku sehingga aku ya menerima tobatnya? Hal min mustaghfirin fa aghfir lahu. Apakah ada hambaku yang memohon ampun kepadaku sehingga aku ampuni dosanya? Hal min sa'ilin fa u'tiyahu. Apakah ada dari hambaku yang meminta kepadaku sehingga aku pun memberikannya? Maka beliau mengatakan fahal al-amru yaqul man yas'aluni fa utiyahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu fahada batilun. Ya. Jadi apakah yang mengatakan ini itu adalah al-amr, perintah? Kalau kan mereka mentakwil ya datangnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Datang perintahnya. Berarti ketika mereka mengatakan yang datang itu al-amru, perintahnya, berarti apa? Yang berbicara perintahnya. Yang berbicara perintahnya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah yang berbicara. Ya, ini pemahaman mereka. Berarti perintah Allah yang mengatakan barang siapa yang meminta ampun kepadaku akan aku ampuni. Barang siapa yang meminta sesuatu kepadaku akan aku berikan. Ini konsekuensinya kalau nuzul itu ya ditakwil menjadi turun amarnya, maka yang berbicara ini bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa? Al-amru, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahada batilun, maka ini batil. Wa innamal ladzi yaqulu hadza huwa Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang berkata demikian, yang berfirman demikian adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan al-amr. Wa qalu yanzilu rabbuna. Kemudian mereka ingin berlepas diri lagi, ya, mencoba untuk lari, sehingga mereka mengatakan yanzilu rabbuna, yakni yanzilu malakun minal malaikah.
Ketika Allah turun maksudnya adalah malaikatnya yang turun, bukan Allah, tetapi salah satu malaikatnya. Ya. Ini menurut mereka, maka bantah kepada mereka, halil malaku yaqulu man yastaghfiruni. Kalau begitu, apakah malaikat yang mengatakan siapa saja yang meminta ampun kepadaku, ya, akan aku ampuni? Ya, man yas'aluni, ya, fa'utiyahu, siapa saja yang meminta kepada aku berikan. Hal min ta'ibin fa'atuba alaihi, hal hada yasduru minal malaki atau yasduru minar rabb subhanahu wa ta'ala. Apakah ucapan ini datang dari malaikat atau datang dari Allah subhanahu wa ta'ala? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak benar kalau seandainya nuzul itu turunnya Allah itu ditakwil menjadi apa? Turunnya amruhu, atau turunnya rahmatnya, atau turunnya malaikat. Tetapi hakiki, yaitu turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisal muradu yanzilu amruhu walaisal muradu yanzilu malakun minal malaikah li'annal amra wal malaka la yaqulani hadzal maqalati allati ja'at fil hadis. Ya, makanya yang dimaksud turun itu bukan turun perintahnya, tetapi turun Allah Subhanahu wa taala, dan bukan juga turun malaikatnya. Ya, karena perintahnya atau malaikat Allah itu tidak mengatakan dengan ucapan-ucapan tadi, tetapi itu adalah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya. Mungkin kita cukupkan dulu ikhwan. Ya, sampai di sini insyaallah taala, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dalam masalah ini enggak usah banyak tanya. Nanti tanyanya khawatirnya nanya-nanya yang berat, ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari konteks keimanan, ya. Nah, ini bahaya. Tapi kita cukupkan kajian pada kesempatan pagi hari ini. Aqulu qouli hadza, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.